Mix Media Project ini, itu efeknya efek domino. Kalau satu udah nggak memuaskan, satu udah nggak berkesan, ke yang belakangnya, kemungkinan juga nggak akan bisa berhasil. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Karena saya minasan, Satang Waya Sana Speak. Jadi kali ini aku tertarik untuk ngebahas satu fenomena. Bukan fenomena yang gimana banget sih sebenarnya gitu ya. Cuman, kalau misal kamu rajin update berita anime di portal berita langsung gitu ya, bukan cuma di Instagram tuh, kamu mungkin akan sadar, akhir-akhir ini banyak seri anime yang berangkat dari material source atau dari project yang akan kita bahas kali ini. Projectnya ini namanya Mix Media Project atau Media Mix Project. Sebuah upaya untuk bikin sebuah seri, sebuah franchise dengan melibatkan begitu banyak media sekaligus. Di satu sisi, terkesan sangat keren, terkesan sangat grande. Tapi kalau kita telisik baik-baik gitu ya, ini ibarat kata udah kayak judi, gamblingnya risikonya gede banget. Dan udah banyak ternyata yang gagal juga. Mari kita mulai aja. Silahkan like, subscribe. Kalau kalian menyukai pembahasan kali ini, jangan lupa di follow Instagram Sana Speak. Sebagai sobat cinta anime, sama otaku, mari kita berbagi pendapat. Tapi ingat, jangan sampai berdebat. Coba menjadi sebagai penikmat dalam sesi diskusi hangat. Mix Media Project. Dari istilahnya aja ya, dari bahasa Inggris ya, nggak perlu bahasa Inggris yang advance banget. Kamu tahu, mix artinya campuran. Media ya media, project ya proyek. Apa maksudnya? Media campuran ini apa? Jadi kayak tadi aku udah bilang, Mix Media Project ini itu sebuah proyek biasanya melibatkan dua perusahaan atau lebih yang dari media berbeda. Media misal kayak game, kayak anime, kayak manga, kayak live stage, itu media. Nah, Mix Media ini itu upaya untuk bikin sebuah franchise, satu universe cerita fiksi, tapi ceritanya ini dipecah ke dalam media-media itu tadi. Semisal nih, cerita utamanya itu formatnya anime. Terus mau dibikin sequel. Sequelnya dibikin dalam bentuk game. Terus ada prequelnya. Prequel dari cerita utamanya. Prequelnya dibikin dalam bentuk manga. Contohnya ya Mix Media Project itu kayak gitu tadi. Dan sebenarnya dari dulu udah banyak sebenarnya project kayak gini. Cuman mungkin kamu nggak begitu familiar karena faktanya memang di lapangan banyak yang flop, banyak yang gagal. Sehingga bahkan mungkin kamu animenya aja nggak pernah denger atau nggak nonton mungkin. Nah, kenapa kemudian aku tertarik untuk ngebahas hal ini? Karena aku perhatiin gitu ya, akhir-akhir ini, 2-3 tahun kebelakangan ini, anime Mix Media Project ini menjamur. Padahal, ini tuh proyek yang sangat ambisius. Proyek yang kalau gagal, gatot udah. Gagal total semua. Kalau berhasil, syukur-syukur mungkin bisa berhasil ini franchise. Terkenal, legendaris. Kenapa aku bisa bilang gini? Mari kita langsung ambil contoh dulu aja ya. Kita ambil contoh, kita studi kasus ketiga seri anime yang kebetulan bisa kamu tonton di Crunchyroll tuh. 3 anime Mix Media Project. Yang satu udah pasti flop, udah gagal nih, Deep Insanity. Yang kedua ini mungkin bisa jadi gagal, bisa jadi berhasil, Tribe 9. Yang ketiga kemungkinan besar berhasil, Tech Opus. Mari kita telisik gitu ya. Kalau kamu nggak ngerti Deep Insanity, mungkin kamu pernah nonton atau pernah lihat lah itu animenya Deep Insanity in the Lost Child. Itu project Mix Media yang ngegarap Silverlink. Cerita utamanya di animenya. Kemudian ada gamenya. Gamenya yang ngegarap Square Enix. Kalau yang main game tahu lah, itu bukan developer abal-abal. Square Enix yang bikin gamenya, Deep Insanity Asylum. Kemudian ada juga manganya. Manganya rilis di majalahnya punya Square Enix. Nah, seri ini itu udah satu contoh yang udah pasti fix jaga. Kenapa aku bilang gitu? Aku minta maaf ya, barangkali kalau emang ada yang suka dengan Deep Insanity, ada yang ngefans gitu, aku minta maaf. Cuman memang, kalau kita lihat dari pendapat dan respon pasarnya, ini seri kurang diterima. Baik animenya, baik gamenya. Animenya secara premis tuh keren sebenarnya. Aku pribadi nggak nonton, cuman aku tahu, aku baca sinopsisnya kelihatannya keren. Tapi kalau aku lihat pendapat orang-orang, ini seri sangat mediocre. Makanya di My Anime List aja kepala 5. Untuk gamenya, aku juga sejujurnya nggak main langsung. Tapi dari respon orang-orang pun, gamenya ini dibilang outdated. Untuk game tahun 2023, udah terlalu jadul, ketinggalan zaman. Secara grafis, secara gameplay, segala macamnya. Dan akhirnya, cuman 1 tahun rilis gamenya. Cuman 1 tahun beroperasi, tutup udah. Udah tutup tahun lalu, nggak bohong aku. Kamu bisa cari sendiri beritanya. Deep Insanity, fix. Gagal. Animenya mediocre, gamenya ditinggalin, yang sekarang jalan cuman mangganya doang.
Dan rasaku hampir nggak pernah terdengar gitu lah ya di kalangan para otaku. Nah, yang masih 50-50 bisa jadi berhasil, bisa jadi gagal. Ini adalah Tribe 9. Kenapa 50-50? Aku jelasin dulu. Karena yang udah rilis sejauh ini, setauku tuh ya, animenya. Proyek lainnya ini tuh belum jalan. Proyek lainnya ada game juga nih. Gamenya yang ngedevelop studionya Tokyo. Kemudian ada webtoonnya juga. Dan terakhir ada stage play-nya. Untuk animenya sendiri, yang udah selesai tayang, digarap sama Liden Films, ini kalau dibilang gagal banget ya enggak gitu. Cuman jatuhnya mediocre aja. Nggak bisa bikin orang-orang meleng terus tertarik untuk ngikutin namatin ini seri. Padahal secara konsep lagi-lagi sama kayak Deep Insanity tadi, menurutku keren gitu maksudnya. Dan hal ini akan berpengaruh gitu maksudnya. Kalau animenya nggak terlalu digandrungi banget, orang-orang nggak sampai menggilai gitu ya. Karena maksudku, kalau orang-orang pengen sampai nyemplung ke media yang lain, kan berarti yang diutamanya harus menggilai dulu. Nggak cuma suka, sampai menggilai banget. Makanya rela untuk install gamenya atau beli gamenya. Atau misal nonton stage play-nya, baca webtoonnya. Orang kan harus segitu cintanya banget tuh. Nah, kalau di taraf itu aja nggak berhasil, maka logikanya gitu, yang ke belakangnya mungkin juga nggak akan bisa berhasil. Cuman lagi-lagi kita kan nggak ngerti gitu ya, pasar kan selalu berubah-ubah. Makanya aku tadi bilang 50-50. Bisa jadi memang gagal gitu maksudnya, bisa jadi juga berhasil. Kita tungguin aja nanti kayak gimana tuh. Video ini udah aku sebut tadi, disponsori oleh Sushi Roll, tempat kamu bisa nonton Deep Insanity. Barangkali kamu mau ngecek gitu ya kualitas animenya kayak gimana. Anime kayak Tribe 9 dan Tech Opus. Banyak anime-anime keren, anime kece kamu temukan di Sushi Roll. Jangan khawatir, harganya sangat murah, sangat terjangkau. Metode pembayarannya pun sangat amat beragam, sangat banyak. Bahkan kamu bisa bayar pakai pulsa kamu, apapun itu providernya. Dan jangan lupa, nggak cuma main ke platformnya aja, nggak cuma langganan nonton di platformnya, sering-sering juga ngecek Instagramnya Sushi Roll. Sorry, bahkan jangan cuma dicek doang, di follow juga dong. Karena ada begitu banyak trivia-trivia menarik, kuis-kuis berhadiah hampir di setiap minggunya. Yang menang udah banyak, hadiahnya pun juga sangat bermanfaat. Jadi tunggu apa lagi gitu, kamu menyanyiakan waktu kamu tuh. Kalau kamu nggak segera nonton, langganan, dan follow Sushi Roll. Project ketiga yang kemungkinan besar bakal sukses, bakal berhasil, tadi aku udah bilang, Tech Opus. Ingatlah, kamu ingat sendiri ketika animenya tahun lalu rilis, sebelum rilis aja udah gembar-gembor banget gitu kan. Feed Instagram kamu mungkin penuh gitu rasanya dengan Tech Opus Destiny, sebuah anime original musik action, garapan MAPPA dan Madhouse. Dari nama studionya aja udah cukup jadi fondasi kuat gitu maksudnya. Kenapa orang-orang harus melek, harus ngelihat ini seri. Dan sejauh perjalanannya gitu maksudnya, sejauh animenya tayang kemarin 12 episode, kalau Tech Opus aku ngikutin nih. Dua yang lain tadi sejujurnya nggak ngikutin. Tech Opus aku ngikutin sampai tamat, dan menurutku pun cukup oke, cukup memuaskan secara cerita, eksekusi, segala macam semuanya. Nah, karena reputasi baik ini, aku yakin banyak orang sudah segitu intunya dengan universe-nya Tech Opus, sehingga ketika ada gamenya nih, mungkin kalian nggak ngerti ya, ada game smartphone-nya yang ngegarap Bandai Namco. Belum rilis kebetulan, masih akan rilis bulan Juni per video ini tayang gitu ya. Kelihatannya itu yang pre-register banyak banget. Mungkin kamu salah satunya kali ya. Portal berita yang memberitakan pun gitu maksudnya, dibanding dua anime tadi, lebih banyak juga yang ngeberitain Tech Opus. Plus satu media project lainnya itu formatnya manga. Ada mangganya nanti. Ini satu contoh ketika memang eksekusi animenya bener, eksekusi animenya outstanding, memuaskan, ketika ada gamenya, ketika ada mangganya, ketika ada media lain gitu, orang mungkin akan masih lebih tertarik. Dari sini tuh udah kelihatan bahwa proyek seambisius ini, mix media project ini, itu efeknya efek domino. Kalau satu udah nggak memuaskan, satu udah nggak berkesan, ke yang belakangnya kemungkinan juga nggak akan bisa berhasil. Tentu semuanya kembali ke eksekusinya. Betul, bisa jadi misal eksekusi animenya jelek, tapi eksekusi gamenya bagus. Betul, sangat mungkin. Tapi kalau orang juga nggak ada yang tertarik untuk into masuk ke universe gamenya karena animenya nggak memuaskan, ya kayak gimana? Kamu mungkin pernah main lah game One Piece atau game Naruto yang jelek gitu. Tapi bukan berarti kamu akan nggak suka dengan animenya. Satu medianya mungkin kurang berhasil, kamu bisa terselamatkan dengan media yang lain. Karena ceritanya nggak continuity gitu maksudnya. Ceritanya kan saling adaptasi satu sama lain. Ini makanya yang menurutku tuh agak aneh gitu maksudnya. Kenapa makin kemari makin berbondong-bondong yang pengen bikin mix media project ini?
Karena selain tadi aku bilang gitu ya, risky banget, efeknya domino, ini tuh melibatkan lebih dari 2 perusahaan. Tadi kan aku udah bilang gitu ya, minimal 2 perusahaan. Minimal perusahaan game sama perusahaan anime. Bisa jadi lebih. Perusahaan manga gitu misal, penerbit manga, studio teater kalau mau bikin live stage, dan segala macam perintilan-perintilannya itu kan perusahaannya beda-beda semua. Ini melibatkan begitu banyak pihak. Dengan sebuah satu tujuan untuk bikin sebuah seri yang belum tahu gitu maksudnya bakal berhasil apa enggak, bakal diterima apa enggak. Dan seenggaknya menurutku pribadi gitu ya, faktanya sampai sekarang nggak begitu banyak seri mix media project yang cukup berhasil di pasaran, nyatanya. Mungkin kalau ada yang stand out banget jadi top of mind gitu ya, yang langsung disebut sama orang-orang, itu rasaku Love Live sama Bang Dream. Selain itu, rasaku nggak ada lagi. Gimana dengan pendapat kamu yang mungkin udah nonton atau mainin gamenya bahkan gitu Deep Insanity kemarin? Atau mungkin yang sedang menantikan gamenya Trap 9 karena kebetulan juga belum rilis gitu maksudnya? Atau barangkali yang sangat keranjingan, sangat ketagihan dengan dunianya Tech Opus? Atau mungkin seri-seri mix media project lainnya yang bisa kita jadikan studi kasus gitu barangkali? Silakan taruh aja semuanya di kolom komentar. Oke? Silakan like video dengan pembahasan kali ini. Jangan lupa berkomentar, di-share teman-teman kalian. Dan terakhir, jangan lupa like, Sound Speak, dan subscribe. Buat kamu yang menikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel Sound Speak. Karena anime dan manga yang aku suka, dan yang kamu suka. So, I'll see you guys in the next video. Itadashi masu.